perlu untuk memahami tentang siklus bisnis, kemudian ada pengangguran, ya, karena ini akan terkait dengan perekonomian atau kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perekonomian secara umum, ya. Ya, misalnya nanti kita bisa mengidentifikasi apakah suatu negara itu memiliki sebuah sistem perekonomian yang stabil atau tidak. Ya, artinya suatu saat akan mengalami pertumbuhan yang pesat, di sisi yang lain akan mengalami kelesuan. Nah, semua ini ya, jadi kalau kita kaitkan ya, kelesuan perekonomian itu akan menunjukkan sebuah produktivitas yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Makanya karena ini akan terkait dengan berbagai kegiatan ekonomi. Ya, pada saat kegiatan perekonomian itu mengalami kemajuan atau progres yang sangat baik, ya, seringkali akan diikuti dengan perkembangan harga yang tinggi, ya, sehingga muncul inflasi. Mungkin di depan sudah diberikan terkait dengan inflasi karena itu akan terkait dengan sistem dua sektor dan lain-lainnya, ya. Kemudian untuk memahami persoalan itu semua yang ada di depan, ya, yang nanti kaitannya juga dengan pertumbuhan ekonomi yang akan kita bahas, maka di sini akan kita bahas terkait dengan pasar tenaga kerja, yang dimana pasar tenaga kerja ini juga akan terkait dengan siklus ekonomi, ya. Mungkin dari definisi, artinya dari judul materi pasar tenaga kerja, artinya mungkin Anda sudah akan terbersit bahwa yang akan kita bahas itu adalah permintaan dan penawaran tenaga kerja, ya. Nah, tenaga kerja ini nanti kalau kita kaitkan dengan kondisi perekonomian yang tadi, ya, karena tadi yang stabil, yang tidak stabil, ya, yang mengalami kelesuan, yang mengalami kemajuan, nah itu akan terkait dengan berbagai faktor produksi, ya. Apa yang tadi berpengaruh terhadap produksi? Ya, mungkin kalau yang kemarin Anda sudah membahas terkait dengan pasar barang, ya, pasar uang. Nah, uang itu kaitan dengan modal, ya. Kemudian pasar barang terkait dengan produk, ya, nanti yang mana yang terkait dengan ini salah satunya itu adalah tenaga kerja. Ya, kenapa? Ya, tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi untuk menghasilkan barang. Nah, sehingga di sini makanya kita juga akan melihat bagaimana pengaruh tenaga kerja itu di dalam sebuah perekonomian, ya. Nah, 3 hal yang perlu kita jadikan kata kunci. Berarti di sini adalah siklus bisnis, ya. Bisnis itu akan jalan apabila semua tersedianya berbagai sarana faktor ataupun sarana produksi ataupun faktor produksi untuk menghasilkan barang. Sehingga di sini kita bisa memahami siklus bisnis atau siklus ekonomi. Nah, kemudian karena kaitannya dengan tenaga kerja, ya, permintaan penawaran juga kita akan membahas terkait dengan pengangguran, ya, atau ya ini karena kaitannya dengan terserap atau tidaknya tenaga kerja di dalam sebuah pasar tenaga kerja. Nah, sehingga nanti ini ujung-ujungnya juga kepada inflasi, ya, pada saat kondisi yang seperti apa yang tidak memungkinkan. Nah, ya, sehingga nanti di sini kita akan kaitkan dengan hal-hal yang tadi, ya, hal-hal tersebut termasuk inflasi dan lain-lain, ya. Kalau kita lihat, ya, di dalam pasar tenaga kerja, ya, sebenarnya pengertian dari pasar tenaga kerja itu apa? Kalau Anda sudah memahami tentang pasar itu adalah pertemuan antara penawaran dan permintaan. Pertemuan antara penjual dan pembeli. Berarti pasar tenaga kerja ini juga dapat kita artikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Ya. Jadi sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja. Nah, sedangkan yang dimaksud pembeli di sini adalah orang-orang, ya, atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Jadi
pasar tenaga kerja ini diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinir, ya. Jadi karena tadi supaya nanti akan terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Nah, nanti dalam kondisi yang seperti apa di situ akan banyak sekali pengangguran, ya. Jadi pasar tenaga kerja ini bisa terjadi dengan maksud sebenarnya untuk mengkoordinir, ya, pertemuan antara pencari kerja dan orang-orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, dia membutuhkan tenaga kerja karena ini tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang ada, ya, yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan suatu barang. Nah, sehingga di sini bagaimana untuk, ya, istilahnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja itu, tenaga kerja terutama dari perusahaan, maka pasar tenaga kerja ini harus istilahnya memberikan sebuah solusi terhadap kebutuhan atau yang diindikan oleh perusahaan, ya. Nah, maka dari itu kira-kira apa fungsi dari pasar tenaga kerja? Kalau tadi sebagai salah satu bentuk pertemuan, maka berarti fungsi dari pasar tenaga kerja apa? Apa? Hah? Coba Alif Fioni.